Kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya ajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya ingin mulai dan bertanya kepada saudara, apakah saudara ya orang-orang yang setia? Apakah memang benar-benar kita ini setia atau tidak? Wah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada orang-orang terkasih dalam hidup kita. Ini menjadi catatan yang penting sekali. Saudara-saudara, dua pernyataan awal. Semoga pernyataan ini mengganggu saudara-saudara. Semoga pernyataan ini mengganggu saudara-saudara. Pertama, saudara-saudara, saya pernah mengatakan hal ini dan banyak orang tidak setuju ketika saya mengatakan bahwa kesetiaan itu bukan berarti mematikan rasa kepada yang lain. Tetapi kesetiaan itu berkaitan dengan kesadaran. Sehingga ketika ada sesuatu yang mau lebih dari itu gitu, sadar. Ya begitu. Saya berharap kita semua ini orang-orang yang penuh dengan kesadaran. Itu pernyataan pertama. Yang kedua, saudara-saudara, saya mau tanya, kita boleh jawab saudara-saudara. Saudara boleh jawab saja. Biasa yang paling banyak menunjukkan tidak setia itu laki-laki atau perempuan? Ada dua data yang menarik. Ini kan bahan lama yang saya sampaikan kembali. Ada dua data yang menarik saudara. Pertama, data yang terbaca di tribunjogja.com Selasa 6 Maret tahun 2018. Data ini menarik kenapa saudara-saudara? Karena tercatat begini. Dalam sebuah survei yang dilakukan di Inggris terhadap 3.000 orang. Sebuah survei yang dilakukan di Inggris terhadap kira-kira 3.000 orang, terungkap bahwa lebih banyak responden wanita yang mengaku pernah berselingkuh dibandingkan dengan pria. Perempuan lebih banyak. Ini menurut ini teks ini. Ini hasil survei ini. Selanjutnya ditulis begini. Survei ini juga mengklaim bahwa wanita berusia 35 tahun sampai 40 tahun merupakan kelompok umur yang paling mungkin berselingkuh. Umur 35 sampai 40 itu yang paling mungkin. Ada yang sudah 42, 43 mengkali sudah lolos mengkali. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya alasan karena mereka tidak dicintai suami. Kenapa berselingkuh? Ya, alasannya karena tidak dicintai oleh suami, merasa bosan dan hubungan seks yang tidak memuaskan. Akhirnya mereka memilih jalan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang juga disebabkan oleh karena menurut ini hasil survei. Kadang-kadang juga disebabkan oleh perasaan tidak dihargai. Karena tidak dihargai ini ketika dia dapat penghargaan dari orang lain, dia rasa, oh itu lebih baik gitu. Baik secara fisik maupun secara emosional dia merasa tidak dihargai. Ini juga seringkali menjadi alasan untuk mencari sesuatu yang di luar rumah. Kalau tidak dapat di rumah, ya di luar lagi ya. Kira-kira begitu. Tapi alasan-alasan menarik ya. Merasa tidak dicintai, sudah merasa bosan, hubungan seks yang tidak memuaskan, perasaan tidak dihargai baik secara fisik maupun emosi. Ini menjadi alasan-alasan. Saudara-saudara, para pakar psikologi juga mengatakan alasan utama seorang wanita berselingkuh sebenarnya bukan seks, bukan soal itu. Tetapi karena ada hubungan emosional yang kuat dengan orang lain atau orang ketiga, perasaan diterima apa adanya, dan perasaan bahagia. Saudara-saudara,
Selanjutnya ini data yang kedua ini. Data yang kedua di Jakarta, CNN Indonesia, Rabu 24 April 2019. Jakarta, CNN Indonesia, Rabu 24 April 2019. Data ini menarik saudara-saudara bahwa sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of Western Australia menunjukkan tingkat kesetiaan pria dapat dinilai hanya dengan melihat wajahnya saja. Aduh, ini bahaya. Tingkat kesetiaan pria dapat dinilai dengan hanya melihat wajahnya saja. Waktu lihat kita langsung tahu ini orang ini setia atau tidak. Kalau saudara lihat saya ini setia atau tidak ini. Woi, laki-laki hanya dilihat dari wajahnya saja. Bahwa baik wanita atau pria dapat mengidentifikasi pria yang berselingkuh hanya dengan menganalisis ekspresi wajah. Jadi dari dia wajah itu, bahasa di sini dari muka itu kita dapat mengetahui. Nah ini bahaya. Sekarang so pakai masker lah ini, tidak tahu bisa kita ini analisa kok tidak di sini. Nah saudara-saudara, mereka meneliti lebih dari 1.500 wanita dan pria berusia 18 tahun sampai 75 tahun. Ini mereka meneliti ini. Ada laki-laki dan perempuan umur 18 sampai 75 tahun. Menurut peneliti ini, hasil ini menunjukkan bahwa kesetiaan pria dapat dirasakan dengan melihat wajah mereka. Kesetiaan pria dapat dirasakan dengan melihat wajah mereka. Sementara pada wanita, kesetiaan menjadi sulit untuk diukur karena dipengaruhi sekali oleh kosmetik seperti ekstensi bulu mata dan pembentukan alis. Nah ini, so pakai masker lagi, bedak lagi, bulu mata lagi, alis lagi, kita tidak tahu. Pak Pendeta, bagaimana dengan yang tidak make up dong itu? Yang pakai krim sah atau alas bedak sah, ini bagaimana ini? Wah, kira-kira ini hasil penelitian menarik ya untuk kita lihat di awal ini. Nah, saudara-saudara, selanjutnya mari kita lihat apa arti kesetiaan. Saya pakai dua pengertian. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begini. Kesetiaan itu berkaitan dengan keteguhan hati. Keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan kepatuhan. Itu kesetiaan. Menurut kamus ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Alkitab, saudara-saudara, bahwa kesetiaan itu berkaitan dengan kokoh, aman, loyal, penuh iman, dan layak untuk dipercaya. Kokoh, aman, loyal, penuh iman, dan layak untuk dipercaya. Itu kesetiaan. Bukan sekedar itu, kita mesti ada dalam kejujuran. Ada saat di mana kita gagal, seperti Abraham itu, toh. Tapi butuh kejujuran. Jangan sudah gagal lagi berusaha untuk sembunyikan lagi. Jadinya tipu nanti. Jujur menjadi penting karena ini proses yang terus menerus. Bukan sekedar kejujuran, kita juga butuh iman. Iman yang terus menggerakkan kita. Belajar untuk membangun kesetiaan. Dan yang terakhir, saudara, kesucian. Menjadi kata kunci untuk seseorang itu bersatu dengan Tuhan Allah. Dia yang kudus itu bersatu dengan yang kudus. Yang terang tidak bersatu dengan yang gelap. Dengan demikian untuk semua hal itu, pergumulan ini tidak boleh menjadi sebuah pergumulan yang sendiri. Pergumulan ini mesti menjadi sebuah pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Kita diingatkan dan sekaligus bisa diselamatkan. Karena pergumulan itu bukan sendiri. Ada Tuhan di sana.
Saudara-saudara, kita ini kadang-kadang ketika sangat mencintai, kadang-kadang kita lupa berdoa bagi orang-orang yang kita cintai. Kita lebih banyak cemburu, kita lebih banyak takut daripada berdoa. Kadang-kadang ketika kita sangat marah, kita tidak berdoa bagi orang-orang yang kita cintai. Kesetiaan lahir dari saling memahami, saling terbuka, saling membangun komunikasi yang baik dan jujur. Ini menjadi pikiran, ini menjadi sesuatu yang penting bagi saya, bagi kita semua saudara-saudara. Sekali lagi, kadang-kadang di saat kita sangat mencintai dan mengasihi, justru kita tidak berdoa, kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Kita kadang-kadang justru lebih banyak takut kehilangan. Kita takut, kita cemburu, kita marah, kita emosi, dan lain sebagainya. Ada berdoa aku tidak? Mestinya berdoa. Supaya dalam bersama-sama dengan Tuhan itu mengingatkan kita dalam sebuah kesadaran tentang sejumlah hal. Saudara lihat sekarang bahwa ada hubungan yang erat antara kesetiaan kita dengan Tuhan, dengan semua yang terjadi di sekitar. Mestinya tiap-tiap orang berjanji pada dirinya, pada Tuhan, dan orang lain. Dan itu dipertanggungjawabkan secara baik dalam pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menggumuli kesetiaan, selamat menjadi orang-orang setia. Itu bukan pekerjaan satu malam, itu pergumulan terus-menerus. Dan semoga saudara-saudara tetap akan menikmati sukacita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu besar bagi kami. Engkau menolong kami untuk belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kami mesti jujur, kami belajar untuk setia. Tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan tahu siapa kami. Tolonglah kami karena rahmat-Mu yang besar. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang mencintai kami, bahkan orang-orang yang membenci kami. Apapun yang menjadi bagian pergumulan hidup kami, Tuhan, jangan biarkan kami sendiri. Pimpin dan sertai kami, Tuhan. Dan biarlah di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.